Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Bagian 3. Pada channel YouTube Mahasiswa Kuliah Hukum Online. Ayo simak channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sumber hukum. Materi kali ini akan menjelaskan jenis-jenis sumber hukum dan peran masing-masing sumber hukum dalam membentuk hukum. Yang mana penjelaskan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Sumber hukum adalah referensi atau sumber yang diakui secara resmi untuk mengatur perilaku masyarakat dalam suatu sistem hukum. Contoh sumber hukum meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, kebiasaan, prinsip-prinsip umum hukum, konstitusi, doktrin hukum, dan dokumen internasional. Penjelasan sumber hukum dari beberapa jenis sumber hukum, antara lain, 1. Undang-undang merupakan peraturan resmi yang dibuat oleh badan legislatif, seperti parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang merupakan sumber hukum yang sangat berpengaruh. 2. Peraturan pemerintah, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang atau mengatur hal-hal tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang. 3. Konstitusi, dokumen tertulis yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan suatu negara. Konstitusi biasanya menjadi hukum dasar suatu negara. 4. Kebiasaan, praktik yang secara konsisten diikuti oleh masyarakat dalam situasi tertentu. Kebiasaan dapat dianggap sebagai sumber hukum jika diakui oleh sistem hukum. 5. Prinsip umum, asas-asas hukum yang telah berkembang dari putusan-putusan pengadilan atau norma-norma etika yang menjadi dasar dalam menafsirkan hukum. 6. Putusan pengadilan, keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara. Putusan ini dapat menjadi panduan untuk kasus serupa di masa depan. 7. Doktrin hukum, pandangan dan interpretasi para pakar hukum tentang suatu masalah hukum tertentu. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, doktrin dapat mempengaruhi pengambilan keputusan hukum. 8. Dokumen internasional, perjanjian atau konvensi yang ditandatangani antara negara-negara, organisasi internasional, atau entitas hukum lainnya. Dokumen ini dapat membentuk bagian dari hukum nasional jika diratifikasi. Setiap sistem hukum dapat memiliki kombinasi yang berbeda dari sumber-sumber ini, tergantung pada struktur hukum dan tradisi hukum yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi. Berikut adalah peran masing-masing sumber hukum dalam membentuk hukum. 1. Undang-undang. Undang-undang adalah fondasi utama dalam sistem hukum. Undang-undang menciptakan norma-norma hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan dan memberikan otoritas kepada lembaga pemerintah untuk mengatur masyarakat. 2. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah melengkapi undang-undang dengan memberikan panduan lebih lanjut tentang pelaksanaan undang-undang. Peraturan ini dapat merinci cara implementasi undang-undang dalam konteks praktis. 3. Konstitusi. Konstitusi mengatur dasar-dasar struktur pemerintahan dan hak-hak dasar warga negara. Konstitusi menjadi landasan bagi semua hukum dan tindakan pemerintah. 4. Kebiasaan. Kebiasaan adalah sumber hukum yang mencerminkan praktik masyarakat secara konsisten. Dalam beberapa kasus, kebiasaan dapat membentuk aturan hukum jika diakui dan dianggap berlaku oleh sistem hukum. 5. Prinsip umum. Prinsip-prinsip umum adalah pedoman interpretatif yang membantu pengadilan dan lembaga hukum lainnya dalam menafsirkan hukum yang tidak jelas atau tidak lengkap. 6. Putusan pengadilan. Putusan pengadilan membentuk preseden atau keputusan yang menjadi acuan untuk kasus serupa di masa depan. Ini membantu menciptakan konsistensi dan kepastian hukum. 7. Doktrin hukum. Doktrin hukum mencerminkan pandangan para ahli hukum tentang interpretasi hukum tertentu. Ini dapat mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dipersepsikan dalam praktik. 8. Dokumen internasional. Dokumen internasional membentuk hukum internasional dan, jika diratifikasi, dapat mempengaruhi hukum nasional. Mereka mengatur hubungan antar negara dan isu-isu global. Kombinasi dari sumber-sumber ini membentuk kerangka hukum suatu negara atau yurisdiksi. Sumber-sumber ini saling melengkapi dan saling berinteraksi untuk menciptakan sistem hukum yang lengkap dan berfungsi dengan baik. Itu saja materi kali ini. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komentar di channel YouTube Mahasiswa Kuliah Hukum Online.